Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reniski Wijayanto. NIM saya 22810101113. Saya adalah mahasiswa dari jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Cyber Syekh Nurjati Cirebon. Hadirin sekalian, pada bagian lanjutan ini kita memasuki satu isu strategis dalam pendidikan abad ke-21, yaitu literasi digital dan hubungannya dengan pembelajaran multikultural. Dokumen yang kita kaji menegaskan literasi digital bukan hanya keterampilan teknis, tetapi kemampuan kritis, etis, dan kolaboratif dalam mengelola informasi, komunikasi, dan interaksi pada ruang digital multikultur. Disinilah peran guru, terutama guru PAI, menjadi sangat penting sebagai pembimbing nilai value navigator di tengah kemajemukan budaya dan arus informasi digital. Mengapa literasi digital penting dalam pembelajaran multikultural? Ada 3 urgensi utama. Yang pertama, keragaman budaya makin kompleks. Peserta didik hidup dalam ruang sosial yang heterogen, berinteraksi dengan beragam budaya, nilai, bahasa, dan identitas, terutama melalui internet. Yang kedua, informasi tidak lagi netral. Media digital menyajikan informasi bercampur yang berisi fakta, opini, bias, dan bahkan ujaran kebencian. Siswa perlu kemampuan filtrasi, evaluasi, dan berpikir kritis. Kemudian yang ketiga, pembentukan karakter multikultural. Literasi digital membantu siswa memahami perbedaan, mengelola konflik, dan membangun toleransi, nilai inti pendidikan multikultur. Semua ini ditegaskan melalui penelitian bahwa literasi digital memperkuat toleransi dan kohesi sosial di lingkungan sekolah. Dimensi literasi digital dalam pendidikan multikultural. Mengacu pada isi dokumen, ada 4 dimensi utama yang harus dikuatkan. Yang pertama, akses informasi. Yang pertama, akses informasi. Siswa perlu mampu menemukan informasi yang relevan, terpercaya, dan berperspektif global. Platform digital menyediakan akses luas ke budaya dunia. Yang kedua, evaluasi kritis. Kemampuan membedakan hoax, bias, stereotip, dan narasi ekstrim yang sering menyasar kelompok minoritas budaya. Yang ketiga, produksi konten. Siswa tidak hanya mengkonsumsi, tetapi memproduksi konten digital yang etis, moderat, berbudaya, dan bermanfaat. Keempat, interaksi lintas budaya. TIK memungkinkan kolaborasi antar budaya melalui forum digital, video conference, proyek daring, dan sebagainya. Ini membangun empati dan kompetensi sosial global. Semua dimensi ini ditegaskan penting dalam berbagai penelitian pada dokumen. Yang keempat, integrasi literasi digital dalam pembelajaran multikultural. Berikut strategi kunci yang diturunkan dari dokumen. Yang pertama, pembelajaran aktif berbasis teknologi. Beberapa contoh implementatif. Yang pertama, project based learning atau biasa yang disingkat dengan PJBL, dengan topik budaya lokal global. Yang kedua, analisis video, artikel, unggahan media sosial. Yang ketiga, diskusi daring multibudaya. Dan yang keempat, yang terakhir, presentasi digital lintas kelompok. Nah, pendekatan ini meningkatkan kritis, kolaboratif, dan toleransi budaya. Yang kedua, penguatan kompetensi digital guru. Dokumen menegaskan bahwa guru yang kompeten secara digital mampu merancang pembelajaran inklusif dan dialogis untuk siswa yang beragam. Program yang perlu dilakukan antara lain: yang pertama, pelatihan e-learning, yang kedua, pembuatan konten digital, yang ketiga, manajemen kelas virtual, yang keempat, etika digital, dan yang kelima, yang terakhir, penggunaan multimedia multikultur. Kemudian yang ketiga, inovasi media e-learning.
Teknologi dapat memfasilitasi pengalaman belajar multikultural. Yang pertama, platform LMS. Yang kedua, video interaktif. Yang ketiga, game edukasi. Yang keempat, simulasi budaya. Dan yang kelima, yang terakhir yaitu forum reflektif. Media digital melatih berpikir kritis, analisis perspektif budaya, dan resolusi konflik. Kemudian yang keempat, pembentukan karakter multikultural berbasis digital. Nilai yang diasah, yang pertama, toleransi. Yang kedua, anti-diskriminasi. Yang ketiga, empati. Yang keempat, moderasi. Dan yang kelima, yang terakhir, kecerdasan sosial digital. Dokumen menegaskan bahwa pendidikan multikultural yang kuat akan meminimalisir konflik sosial dan meningkatkan kohesi masyarakat. Kemudian yang selanjutnya, peran guru dan institusi pendidikan. Ada dua simpul peran besar. Yang pertama, guru sebagai fasilitator multikultural digital, yaitu guru bertanggung jawab dalam yang pertama, memilih materi digital yang inklusif. Kemudian yang kedua, memediasi diskusi lintas budaya. Yang ketiga, menangani misi informasi dan bias. Dan yang keempat, yang terakhir, membangun ruang aman atau safe space digital untuk siswa. Ini merupakan kompetensi pedagogis abad ke-21 yang tak terhindarkan. Kemudian yang kedua, sekolah sebagai ruang edukasi multikultural. Sekolah perlu yang pertama, menyediakan infrastruktur digital. Yang kedua, membuat kebijakan anti-bullying dan anti-kekerasan budaya. Yang ketiga, mendorong kolaborasi lintas budaya. Dan yang keempat, yang terakhir, mengembangkan kurikulum responsif digital multikultural. Hal ini sangat relevan dalam konteks masyarakat Indonesia yang majemuk. Kemudian tantangan utamanya, dari dokumen beberapa tantangan ditemukan. Yang pertama, ketimpangan akses digital. Yang kedua, rendahnya literasi digital guru. Yang ketiga, konten digital yang bias budaya. Yang keempat, potensi konflik akibat ujaran kebencian. Dan yang kelima, yang terakhir, kurangnya kurikulum integratif digital multikultural. Disinilah pendidikan memainkan peranan sentral untuk merespons isu ini secara sistematik. Rekomendasi implementatif. Ya, untuk memaksimalkan integrasi literasi digital multikultural, saya merekomendasikan yang pertama, penguatan kurikulum multikultural berbasis digital, yaitu mengintegrasikan aspek multikultural pada setiap mata pelajaran termasuk pelajaran PAI. Yang kedua, pelatihan guru literasi digital profesional. Jadi, guru harus dapat mengelola pembelajaran berbasis teknologi secara efektif. Kemudian yang ketiga, program peningkatan kesadaran moderasi digital. Jadi, anti-hoax, anti-kebencian, dan edukasi etika digital. Kemudian yang keempat, model PJBL lintas budaya secara online. Siswa mengerjakan proyek budaya secara kolaboratif. Dan yang kelima, yang terakhir, penguatan infrastruktur dan akses digital merata agar semua siswa punya kesempatan belajar yang setara. Oke, sebagai penutup, izinkan saya menegaskan satu gagasan. Literasi digital bukan hanya keterampilan, tetapi peradaban, dan pendidikan multikultural bukan hanya wawasan, tetapi masa depan. Integrasi keduanya akan melahirkan generasi yang pertama, cakap digital, yang kedua, toleran, yang ketiga, berwawasan global, yang keempat, berakhlak sosial, dan yang terakhir, yang kelima, yaitu serta siap menyongsong Indonesia emas yang inklusif dan berkeadaban. Sekian video lanjutan dari video sebelumnya. Saya Rian Rizky Wijayanto mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.